Kalau misalnya tampilan, ya pastinya punyanya keramik lebih eksklusif ya. Karena ya, saya ngerasa sih kalau misalnya menggunakan keramik jadi kelihatan lebih mewah. Lebih mewah. Lebih berkelas ya. Jadi kalau misalkan ada brand, misalkan nggak ulang tahun, yang temanya apa gitu, sepeda motor misalnya. Bisa ya? Bisa. Wah, keren sekali itu. Jadi kalau misalkan saya cuma makan rujak gitu ya, rujak cingur gitu kan. Ini saya pakai piringnya ini nih. Rujaknya harganya 30, tapi kalau misalnya sudah pakai kayak gitu, wih, melonjak jauh itu rujak. Ya, udah kayak hotel bintang 5. Nah, Halo Sobat Trisensa, selamat datang di Trisensations. Setiap karya punya cerita. Sobat, dimana kita akan ngobrol santai tapi bermakna. Nah, episode kali ini ya, ini seru banget. Aku juga sudah menanti banget. Kenapa? Karena bakal ngebahas soal yang unik-unik ya kan. Jadi kalau teman-teman Sobat Trisensa di rumah ini suka yang unik-unik, yang ini yang anti mainstream, ini cocok banget. Jadi simak sampai habis ya. Ditemani oleh tamu yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Umar. halo. Selamat datang di Trisensations, Pak Umar. Iya, terima kasih. Iya, mungkin bisa saya dulu ke Sobat Trisensa, silakan. Halo. Oke, Pak Umar ini sebagai supervisor di PT Sumber Taman Keramika Industri ya, atau biasa sebut Trisensa Keramik ya. Jadi pengalamannya sudah pasti luar biasa ya Pak Umar ya. Oke, ini kan tema kali ini ada yang unik-unik nih Pak Umar ya. Benar. Karena Trisensa ini ternyata juga melayani ya custom order ya, betul ya? Benar. Oke, jadi sebelum kita masuk ke tema hari ini ya Pak Umar, mungkin bisa dijelasin dulu nih ke Sobat Trisensa, apa aja sih bedanya muk yang berbahan dari plastik, melamin, kaca, keramik, dan sebagainya. Oke, baik. Untuk keramik itu yang pastinya kalau misalnya di tempatnya kita itu sudah food grade satu. Yang kedua itu kita juga tahan dalam suhu kejut, maksudnya bisa dalam artian masuk ke microwave juga masih bisa. Bisa ya Pak? Bisa. Terus habis itu di tempatnya kita itu kan selain kita itu produksi menggunakan secara custom, jadi kita bisa menerima produksi itu sesuai dengan kebutuhan. Lalu bedanya dari, kita kan tahu ya di luar sana kan muk kan macam-macam ya bahannya ya, ada dari plastik, ada dari melamin, itu apa sih Pak bedanya dengan keramik? Ya, kalau misalnya perbedaannya sendiri secara kalau misalnya tampilan ya pastinya punyanya keramik lebih eksklusif ya. Yang pertama itu. Terus mengenai kayak misalnya kegunaan, manfaatnya kayak gitu kan. Manfaatnya ya pastinya kita lebih tahan karena kalau misalnya menggunakan plastik kan mungkin kalau misalnya kena suhu kejut itu bisa melengkung. Ataupun kalau misalnya dengan kayak misalnya menggunakan bahan yang lain itu bisa jadi kan produknya gampang pecah, ya kan? Kalau misalnya dengan menggunakan produk yang lain gampang pecah. Kalau di tempatnya kita itu malah enggak. Jadi kalau seandainya pun kalau misalnya secara kena kebenturan itu tidak langsung prak gitu pecah. Jadi muk dari bahan keramik lebih awet ya Pak ya, lebih tahan lama. Benar. Soalnya kan kita muk kan dipakai sehari-hari kan pastinya. Jadi kalau misalkan dikit-dikit ganti agak boros juga ya Pak. Iya betul betul. Kalau dari Pak Umar sendiri lebih sering pakai yang mana tuh? Ya kalau misalnya di rumah ya menggunakan karena kita maksudnya sudah terbiasa menggunakan keramik ya. Jadi baik muk, mangkok, piring, terus vas, asbak itu juga semua menggunakan keramik. Udah menggunakan keramik ya, keren sekali. Saya udah di rumahnya beberapa menggunakan keramik sih Pak. Cuman mungkin kalau muk itu jarang ya, maksud saya masih sebagian lah pakai keramik, masih belum seperti Pak Umar yang banyak pakai keramik itu. Kalau Pak Umar sendiri udah berapa lama pakai muk keramik itu? Sebetulnya kalau misalnya dari nenek moyang saya juga sudah menggunakan keramik. Gitu ya. Iya, karena dia dari dulu kan saya maksudnya kan sudah terbiasa ya. Kalau misalnya zaman dulu itu saya maksudnya di tempat saya itu biasanya menggunakan keramik, tapi yang beda jenis mungkin ya pada saat itu ya.
Terus setelah kita mengenal Trisensa, produknya keramik, malah tambah kita tahu kalau misalnya keramik itu macamnya banyak gitu kan. Akhirnya kita pilih produk salah satunya dari tempat yang punya Trisensa. Karena yang mempunyai keunggulannya banyak sih seperti itu. Keren sekali ya. Kalau saya di rumah tuh biasanya suka buat ngeteh gitu sih Pak Umar. Pernah nggak kalau ada tamu gitu di rumah Pak Umar gitu ada yang suka salfok gitu sama muknya Pak Umar gitu? Iya. Oh ya? Malah tambah banyak deh yang mencari maksudnya. Kok variatif ya punyamu produkmu ini? Apakah kamu itu memang punya kamu dipakai sendiri atau kamu memang mau rencana mau jual lah? Jadi saya tuh akhirnya menjelaskan ya memang selain kita juga maksudnya memang dipakai untuk sendiri, kita kan juga maksudnya memperkenalkan kalau misalnya produk keramik itu aman gitu loh, bagus bisa digunakan untuk sehari-hari dan modelnya itu bervariatif gitu. Ya. Bener. Kadang suka ini nggak sih Pak, menurut Kak Umar nih, mood itu mempengaruhi mood kita nggak sih? Misalkan, banget itu, banget. Karena kalau apalagi kita kalau misalnya hitungannya bersama anak kecil ya, kayak misalnya anak saya itu, loh ini Bunda masak dari mana gitu, kita padahal itu masak sendiri, atau ini pesan dari mana? Oh enggak, itu masak sendiri, padahal semua itu bikinan sendiri, tapi tampilannya malah tambah jadi kelihatan seperti kok beli di hotel mana, di resto mana gitu. Jadi kelihatan gitu. Mewah ya, kelihatan mewah. Ya. Jadi semangatnya anak-anak untuk melakukan maksudnya aktivitas untuk makan, jadi kayak misalnya itu malah tambah jadi seneng. Jadi alat makannya tuh jadi merubah mood kita ya Pak ya. Bener. Terus kalau saya lagi jalan-jalan ke mall gitu kan, itu kan juga banyak banget sekarang kayak stand-stand makanan, sama kayak resto tempat makan tuh udah beralih gitu Pak ya. Jadi menyesuaikan konsep mereka gitu ya. Nah itu kalau dari pandangan Pak Umar sendiri tuh bagaimana melihat gaya hidup yang mulai berubah seperti itu? Mulai berubah ya. Jadi kalau misalnya saya berpikirnya kayak gini ya, perkembangan zaman. Kalau misalnya untuk model-model keramik ini kan bervariatif. Jadi kayak misalnya sekarang malah tambah merambah ke warna. Jadi mungkin bentuknya sama, tapi warnanya yang dimodif. Itu yang menjadi saya maksudnya menambahkan karakter bagi setiap untuk instansi ataupun brand kayak gitu kan. Saya maksudnya untuk memunculkan kuat nih powernya kalau misalnya kayak misalnya di Bentobo, terus sama seperti kayak misalnya set Jepang gitu kan, jadinya kan kelihatannya unik gitu loh. Mereka punya branding sendiri ya. Jadi mulai dari alat makannya tuh pasti udah diperhatikan dari awal ya Pak Umar ya. Wow, itu emang apa ya? Mungkin bisa jadi pandangan ya untuk para pengusaha-pengusaha di luar lagi nonton ini Sobat Trisensa atau mungkin mau buka usaha tempat makan. Jadi bukan hanya tempatnya ya, tapi alat makannya juga harus diperhatikan. Supaya customer yang datang tuh lebih mood makannya kan. Jadi sekalian kan kalau misalnya biasanya nih kita ketemu deh orang-orang, jangankan orang-orang, istri saya aja juga kalau misalnya pas waktu mau makan mesti dikit-dikit mau sudah pada saat dihidangkan difoto dulu. Betul. Branding juga kan akhirnya ujung-ujungannya kan. Jadi tampilannya mewah ini difoto. Iya dong. Itu kalau Gen Z adalah sebuah keharusan nih kayaknya ya. Gitu ya. Kayaknya bukan Gen Z aja, semua orang kalau misalkan pengen update gitu kan, lagi makan di mana pasti makanannya difoto. Otomatis tempat alat makannya juga ke foto. Iya, ke foto. Kalau misalkan cuma dari misalkan bahannya plastik atau kan kurang estetik ya. Benar. Jadi kelihatan gimana ya? Saya ngerasa sih kalau misalnya menggunakan keramik jadi kelihatan lebih mewah. Lebih berkelas ya. Jadinya lebih tepatnya seperti kayak gitu sih. Kalau dari segi ngomong soal branding nih ya Pak ya. Sering nggak sih kayak mug ini atau keramik ya, mau keramik atau piring dan sebagainya itu sering dijadikan oleh brand-brand untuk merchandise gitu? Iya, jadi sering. Sesering apa itu Bang? Saya bisa jelaskan, pernah punya pengalaman nggak Pak Umar? Kayak contoh dijadikan souvenir atau branding produk gitu? Jadi kebetulan kalau misalnya di tempat kami itu juga ada galerinya. Jadi di galeri kami itu juga selagi kayak misalnya kita jual untuk yang namanya produk-produk kayak misalnya bisa dipakai untuk souvenir ataupun dibuat untuk merchandise. Jadi kalau misalnya dari hitungannya jadi beberapa klien yang saya temui itu ada kebutuhan untuk kayak misalnya acara perkawinan. Acara perkawinan itu malah tambah dia itu
minta bentuknya yang dirubah-rubah ataupun warnanya yang dirubah-rubah. Iya. Jadi apa dirubahnya lebih unik kah Pak? Jadi mungkin kisah maksudnya biasanya kalau misalnya di perkawinan itu lebih nampak di temanya ya. Jadi kayak misalnya mungkin golden party kayak gitu. Terus habis itu dia minta warnanya kayak misalnya ataupun bentuknya di bentuk bunga-bunga ataupun di model emboss. Kalau misalnya dikatain kita di bentuk emboss itu bagus. Oh ya Pak, lebih bisa menonjol. ya? Bisa. Wah, mungkin bisa ditunjukkan ke Sobat Trisensa tuh. Yang unik-unik tuh kayak apa sih supaya kita juga nggak ini meraba-raba nih. Oh gitu. Baik. Jadi di sini saya ada beberapa produk. Ini saya maksudnya yang mungkin bisa dibuat untuk sebagai referensi juga. Jadi kalau misalnya di tempat saya itu ini ada produk, salah satu produk yang sangat viral. Wow, ya. Jadi kayak misalnya kayak ini nih pas waktu terakhir dia minta untuk acara ini ulang tahun. Ulang tahun anak, jadi kayak misalnya temanya ini adalah domba, kayak misalnya kayak gini kan. Cocok banget tuh Pak. Bagus ini. Bagus. Jadi ini nanti tinggal biasanya di sini ditambahkan dengan untuk inisial namanya ya. Jadi seperti kayak gitu. Nanti tinggal langsung dimasukin dalam packaging. Wow, keren sekali. Boleh saya lihat Pak Umar? Iya, baik, silakan. Wah, ini kayak real loh Sobat Trisensa. Kayak dari apanya ini tanduknya begini ya. Tuh. Runcingnya ini benar-benar detail sekali loh, warnanya juga menyala tuh, ya, wow, kayak domba beneran nih. Pasti kalau misalkan teman-teman dari si anak yang ulang tahun ini pasti bakal seneng banget nih. Seru. Minum susu, minum apa aja langsung mood ya. Benar. Jadi memang nuansanya seperti kayak gitu, dibikinnya kayak gitu. Ini sebenarnya untuk handle kah atau bisa untuk hiasan aja ya Pak? Kalau misalnya itu pas memang kebetulan dibuat untuk hanya hiasan aja. Jadi itu tanpa handle, dan ini saya juga ada bentuk yang bisa dipakai untuk handle. Oh ya, wah. Jadi bentuknya jerapah seperti kayak gini, dan ini bisa dipegang untuk di bagian handle lehernya. Wow, jadi bisa keren sekali nih Sobat Trisensa. Pasti jarang ditemui ya, atau bahkan mungkin belum pernah ditemui nih soalnya Sobat Trisensa. Ya kan dimanapun nih, soalnya bagus banget loh Pak Umar. Cocok sekali nih. Jadi kalau misalkan ada brand, misalkan nggak ulang tahun, yang temanya apa gitu, sepeda motor misalnya. Bisa ya? Bisa. Wah keren sekali itu. Tuh bisa menjadi referensi buat kita semua. Saya juga agak kaget ya. Agak ini ya, wah excited soalnya bagus banget ternyata. Iya. Jadi kalau misalnya di tempatnya kita itu karena kita menerima produknya secara custom, jadi saya maksudnya untuk orang-orang itu bisa menyampaikan apa sesuai dengan kebutuhannya. Jadi baik itu saya maksudnya untuk produknya sendiri ataupun dari warna yang akan mau diambil. Jadi kalau custom gini mau nanti domba atau jerapah atau gorila sekalipun tuh bisa ya? Bisa banget. Bisa kalau misalkan anak saya ulang tahun boleh nih kayaknya. Boleh. Biar teman-temannya juga mood gitu buat minum susu. Kadang kan anak kecil suka mut-mutan ya, diminta minum susu tuh kayak agak males gitu. Tapi kalau misalkan ada hewan-hewan gini lebih semangat tuh, ya kan? Benar. Jangankan anak-anak, untuk yang dewasa aja juga kayak gitu. Iya loh, kita kalau misalkan di kantor gitu ya, di kantor, di rumah gitu, kadang pengen ngeteh, pengen bikin apa, satu yang hangat lah ya buat ngangetin badan, kopi gitu. Tapi kalau lihat yang polos-polos gitu agak kurang mood ya Pak Umar. Pak Umar juga gitu kah? Iya, biasa kalau misalnya kadang kita kan kalau misalnya namanya pekerja itu kan biasanya ada ya rasa capek, jenuh gitu kan. Pada saat suatu titik kita tuh butuh nyantai gitu kan, minum kopi gitu kan. Lebih nyamannya seperti itu. Kalau misalnya dengan pembalutan kayak maksudnya ininya biasa, produknya biasa, kita ngerasa oh nggak ada gimana gitu rasanya. Tapi kalau misalnya pada saat oh ya produknya bagus, terus minumannya kopi, waduh, mana makin yang ini ya resapi. Belum nanti kalau misalkan kita di ini nih buat story ini ya di sosial media kita kelihatin wow. Ini minum dombanya Pak. Oh ya Pak, saya tuh selain minum susu ya, susu, kopi dan sebagainya, saya suka banget sama yang makan ya, makan gitu, makan mie atau bagaimana, mungkin ada referensi juga Pak mungkin ada dombanya atau bagaimana? Ya, ini kebetulan saya juga bawain untuk ininya, referensi ini adalah salah satu contoh untuk alat makan ya, jadi piring seperti kayak gini. Ini kalau misalnya di tempat yang kita itu ada bervariatif ya, dari bentuk ukurannya ataupun dari warnanya. Ini kebetulan saya
suka warna pink sesuai dengan momen dari tempatnya istri saya juga warnanya pink sih. Iya, Jadi kebiasaan nuansa semuanya pink. Tapi Jadi lucu gitu. banget loh. Iya, benar. Jadi Cute. jadi dia pakai untuk seperti kayak gini, ini biasanya dibuat untuk alat makannya tempatnya kita, ya. Jadi biasanya kalau misalnya kayak gini untuk alat makan, biasanya kalau misalnya ini untuk lauk pauknya atau french fries-nya juga bisa. Kelihatan mewah sih Pak Um. Benar. Yuk, permisi. Wow. Ini keramik ya Pak Umar ya? Iya, keramik semua dong. Oke, wah ini Sobat Trisensa nih. Ini kalau makan ya pakai ini tuh rasanya kayak sultan gitu ya. Kayak kita lagi dijamu sama Bapak Presiden nih ya. Bagus banget soalnya kelasnya nih, premium sekali nih. Apalagi kalau misalnya kayak gini nih, ada sungguhan cantik lagi nih mangkoknya. Nah, ini biasanya kalau misalnya ini kirim untuk mangkok pasta ya. Jadi kalau misalnya makan spaghetti gitu kan. Seperti kayak gitu, ataupun bisa dibuat untuk salad. Oke, ya betul, salad. Dari salad. Bagus banget. Ini jenisnya keramik apa ya Pak Umar ya? Kebetulan kalau misalnya di Trisensa keramik ini menggunakan stoneware jenisnya. Jadi untuk ketahanannya sendiri itu sangat bagus. Kenapa? Jadi daya serapnya itu 0%. Jadi kalau misalnya dilihat untuk dipakai sehari-hari itu aman banget. Aman ya, sudah food grade tadi kan. Benar. Wah, bagus banget ya Trisensa keramik. Ini kalau misalkan saya cuma makan rujak gitu ya, rujak cingur gitu kan. Ini saya pakai piringnya ini nih. Rujaknya harganya 30, tapi kalau misalnya sudah pakai kayak gitu, wih, melonjak jauh itu rujak. Ya, udah kayak hotel bintang 5. Jadi kalau gitu saya ke rumah Pak Umar aja ya. Oh ya gitu, boleh silakan. Nggak ada, saya beli sendiri aja deh di Trisensa. Biar nggak jauh-jauh saya ke rumah Pak Umar. Ada apa lagi nih Pak Umar? Ini saya ada kayak gini nih. Ini orderan dari waktu kemarin itu pada saat mau untuk lahiran ya, proses lahiran. Kebetulan kalau misalnya kemarin itu bapaknya datang ke tempat kami minta ininya dibentuk seperti sesuai panda kayak gini. Wah, lucu banget. Lucu kan? Mari silakan. Wow, ini ceritanya pandanya meluk gitu ya? Iya, benar. Pandanya meluk, lucu banget. Tuh, Sobat Trisensa. Ini kelihatan apa ya? Saya jadi mood banget gitu loh, pengen buat sesuatu dari ini gitu, terus saya update gitu di sosial media saya. Soalnya pandanya meluk. Bisa buat ini ya, handle juga. Ini warnanya apakah harus hitam putih atau bisa custom lagi? Oh, jadi kalau misalnya warnanya Trisensa sendiri, kita sudah menyediakan kurang lebih 250 warna, jadi bisa nanti sesuai dengan kebutuhan Anda. Jadi seperti kayak gitu. Ini kebetulan juga saya juga bawain mangkok loh. Mangkok ini sangat lucu. Kalau misalnya sekilas seperti UFO. Tapi kalau misalnya dari tampilannya seperti ini, sebenarnya biasanya untuk ramen. Kalau misalnya ini mah nggak usah ramen ya, misalkan kita buat mie instan biasa aja udah kelihatan mewah sih. Jadi kayak tinggal dipakai ramen beneran tuh. Udah pasti udah tahan juga ya. Iya, pastinya sudah tahan ya. Jadi kalau misalnya kayak gini, biasanya kita sudah, memang orderan seperti kayak gini sudah terbiasa dipakai di hotel sama resto ya. Biasanya seperti kayak gitu. Wah, keren banget nih. Makan ramen bisa kayak makan mie instan bisa serasa makan ramen ya. Iya, ala resto ya. Mahal. Iya, ala resto. Pak Umar juga kalau lagi makan mie instan di rumah juga pakai ini? Iya dong. Iya benar dong. Makanya nih tetangga Pak Umar, saudara pada salpok nih sama alat makannya Pak Jadinya Umar. kalau misalnya yang ada malah tambah mereka betah main ke rumah. Ya? Betah banget kalau itu bisa-bisa semuanya nanti pada kepo tuh belinya gimana tuh. Gitu. Ada lagi nggak Pak Umar yang selain alat makan yang unik mungkin di ini? Ada. Yang bisa di custom apa tuh Pak? Ada. Ini saya ada contoh ini kontainer. Jadi kontainer ini seperti kayak gini. Nah, jadi gini, ini bisa dibuat untuk kontainer. Jadi seperti dalamnya ini bisa dibuat untuk penyimpanan semacam kayak misalnya permen. Oke, permisis mungkin. Wow, Sobat Trisensa, ini unik banget ya. Pas lebaran gitu, taruh di meja. Apaan nih kok ada gajah, ya kan? Ternyata bukan gajah dong, permen gitu kan. Wow, mungkin ya permen atau apa namanya? Semacam kue kering, coklat, bisa sih macam-macam ya. Wah, lucu banget. Ini selain gajah apa ada bisa custom lagi Pak Umar? Bisa. Bisa ya? Bahkan saya sukanya kelinci gitu. Bisa ya? banget. Jadi kalau misalnya untuk sahabat
Trisensa, semisal kalau misalnya ada kebutuhan sesuai dengan kebutuhan, kayak misalnya mau pengadaan mangkok dirubah, ataupun piring dirubah warna, ataupun sesuai dengan ukurannya dengan kebutuhan Bapak Ibu, bisa datang ke Bisa tempat ya, kami. sesuai dengan konsep acaranya, Konsep acaranya ya. bisa. Saya sampai ini loh, ternganga gitu lihat keunikan-keunikan tadi, mulai dari mug, mangkok, piring, hingga tempat penyimpanan kontainer permen ya, seunik ini dan selucu ini. Kalau saya tadi kan tertarik banget nih ya sama yang gelas mug tadi, yang ada dombanya. Tadi saya pengen yang lain, saya pengen kucing gitu kan. Bisa. Karena saya suka banget sama kucing. Itu gimana sih cara pesannya? Baik, jadi untuk cara pemesanan bisa langsung datang ke tempat galeri kami, yang lebih tepatnya nanti tertera di bawah ini. Oke. Jadi nanti kalau misalnya tinggal datang aja di tempat kami, nanti akan dibantu dengan sales administrasi kami. Jadi di situ akan dicatat nama, kontak personnya. Selanjutnya akan ditanyai untuk berapa jumlah kuantiti yang akan diambil. Terus habis itu sama apa aja catatan khusus yang mau ditampilkan di sana untuk di produknya. Gitu aja sih. Oke, berarti sangat mudah ya. Mudah sekali. Datang ke showroom, nanti dilayani oleh admin, terus kemudian akan di-handle apa aja kebutuhan, apa konsepnya, detailnya seperti apa, bisa langsung proses ya Pak. Bisa langsung proses. Bahkan kalau misalnya Mbaknya mungkin datang ke tempat kami belum tahu ada pandangan, bisa langsung di tempat kami. Oh iya, betul-betul. Ya, karena kita sudah menyediakan di galeri kami, menyediakan beberapa contoh barang. Jadi mungkin bisa dibuat referensi apa sih yang mau dipakai untuk produk saat ini gitu. Jadi awalnya mungkin saya dari rumah pengennya kelinci ya, kucing. Nanti sampai di galeri bisa-bisa berubah tuh ya. Jadi kambing gitu, dinosaurus gitu kan. Karena saya juga suka dinosaurus tuh, bisa ya. Bisa. Wah, keren banget ya. Nah, kalau misalkan saudara saya di luar negeri nih Pak Umar ya, pengen banget nih order yang lucu-lucu tadi. Kan kayak gitu bisa nggak sih diekspor ya, berarti bisa nggak? Bisa ya, bisa banget malah. Wow, keren banget. Jadi nggak perlu ini ya, berangan-angan, terus udah bisa real ya. Bisa. Apa yang kita inginkan bisa terwujud ya. Mulai dari mug tadi, piring, keren banget. Oke, mungkin dari Pak Umar sendiri bisa ada yang sampaikan ke Sobat Trisensa yang masih bingung pilih-pilih mau pakai mug apa, bahan apa gitu kan. Silakan. Oke, sahabat Trisensa. Jadi semisal kalau misalnya Anda lagi membutuhkan produk yang sangat eksklusif, bisa langsung datang aja ke tempat kami. Jadi produk-produk yang Anda yang selama ini yang sudah digunakan menggunakan kaca, melamin, atau bahkan yang lainnya, itu bisa langsung aja dirubah semuanya sesuai dengan kebutuhannya menggunakan keramik yang pasti. Di-upgrade ya Pak Umar ya. Lebih tepatnya seperti kayak gitu sih ya. Oke, terima kasih Pak Umar. Ternyata cerita di balik mug itu banyak hal ya Pak Umar ya. Karena mug itu tidak hanya sekedar untuk tempat minum saja, tapi tempat untuk mengekspresikan diri kita supaya kita lebih mood ya. Terus kemudian bisa untuk media branding juga. Terus kemudian bisa untuk gift ke orang-orang tersayang juga. Oke, thank you banget Pak Umar udah hadir di Trisensa Sense pada episode kali ini. Terima kasih. Wah, saya dan Sobat Trisa di rumah jadi kayak ini loh, banyak pencerahan nih dari Pak Umar nih. Ternyata mug itu nggak cuman itu aja bentuknya, macem-macem. Tempat permen aja udah model gajah nih. Besok saya mau dinosaurus deh kayaknya. Oke, terima kasih banyak Pak Umar udah menyempatkan waktunya ya. Oke, untuk Sobat Trisensa ini di rumah, kalau misalkan kalian penasaran banget sama bentuk-bentukannya gajah, panda, dan sebagainya yang tadi ya, kalian bisa langsung cek link di deskripsi. Dan kalau kalian belum subscribe, coba langsung buruan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan sama cerita menarik lainnya di Trisensa Sense. Jangan lupa like dan komen ya, dan share juga video ini. Nantikan lagi cerita selanjutnya di Trisensa Sense. Sampai jumpa di episode berikutnya.